Di sini saya akan menjelaskan tujuan pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian dan tujuan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidik di Indonesia. Ia sebagai instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru melakukan tugasnya mengajar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu ada sejarah pendidikan dan kurikulum di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia sendiri sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka, yang mana dilakukan oleh lembaga pendidikan pesantren. Kemudian setelah bangsa ini merdeka, barulah Indonesia memiliki sekolah yang dikelola sendiri. Karena sebelum kemerdekaan sistem persekolahan dikuasai oleh para penjajah. Nah, pembahasan berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 sumbangan terhadap kurikulum sekolah. Nah, yang pertama yaitu dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Nah, pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Nah, yang kedua yaitu dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidik. Nah, selanjutnya faktor yang kedua yaitu masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada di masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Hal ini karena sekolah tidak hanya sekedar mempersiapkan anak untuk selesai sekolah, tetapi juga untuk dapat hidup, bekerja, dan berusaha. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat berimplikasi pada kurikulum yang dikembangkan dan digunakan di sekolah. Faktor yang terakhir yaitu sistem nilai. Nah, sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Persoalannya bagi pengembangan kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, dan kelompok spiritual keagamaan, yang masing-masing kelompok itu memiliki nilai khas dan tidak sama. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Nah, aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda. Pembahasan selanjutnya yaitu proses perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 yang bernama Rencana Pelajaran. Yang kedua, kurikulum 1952 yang bernama Rencana Pelajaran Terurai. Yang ketiga, kurikulum 1964 yang bernama Rencana Pendidikan. Yang keempat, kurikulum 1968. Kelima, kurikulum 1975. Yang keenam, kurikulum 1984 yang bernama kurikulum 1975 yang disempurnakan. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Yang kedelapan, kurikulum 2004 yang bernama KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Yang kesembilan, kurikulum 2006 yang bernama KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ke-10, kurikulum 2013. Yang ke-11, kurikulum Merdeka. Kesimpulannya adalah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2022. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.